Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman untuk menghadiri perkuliahan secara virtual, secara online, sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi. Pada pertemuan kelima ini kita akan mendengarkan presentasi mahasiswa yang sudah mengajukan PPT dan memilih judul masing-masing. Ada 6 mahasiswa yang mau tampil pada hari ini dan masing-masing akan tampil dalam 5 menit maksimal. Mohon mempersiapkan diri dan langsung bicara pidato saja dalam 5 menit tanpa menggunakan PPT sebab PPT-nya sudah kami baca. Mereka yang mau tampil pada hari ini adalah Azhar F. Halim, mohon mempersiapkan diri, Dafa R. Amani, Anissa S. Anjani, Vivi Nur Maulidia, Asri Nur Hayati, dan Risma Yunita. Mari kita mulai acara mendengarkan presentasi mahasiswa pada hari ini, terlebih dahulu dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Azhar F. Halim, waktu Anda 5 menit, silahkan mulai dari sekarang. Bapak, sebelumnya mohon maaf saya ini izin off cam karena jaringannya ini sedang kurang stabil. Bicara saja terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peristiwa Tritura. Tritura dilatar belakangi oleh adanya itu sikap Indonesia yang anti neokolonialisme dan imperialisme terhadap blok barat itu pada tahun 1960-an yang menyebabkan kehilangan dukungan dari luar negeri baik di bidang politik maupun di ekonomi. Selain itu juga adanya peristiwa G30S pada tahun 1965 yang menyebabkan sentimen anti PKI dan Soekarno berkembang. Tritura dicetuskan pada tanggal 9 Januari 1966 di sekretariat kami oleh Safarianus, Suwardi, dan Ismit Haddad. Kemudian, Tritura ini mulai menyuarakan tuntutannya oleh para mahasiswa dan rakyat Indonesia yang tergabung dalam Front Pancasila atau yang dikenal dengan Angkatan 66. Angkatan ini merupakan angkatan yang lahir dari kritik inisiatif atas keadaan sosial yang ada dan juga jarak yang dibuat atas generasi yang sedang berkuasa dan juga menjadi awal bangkitnya gerakan nasional pertama yang mengkritisi pemerintah. Dan juga itu dianggap sebagai berperan dalam pergantian rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru. Dalam Tritura ini ada 3 tuntutan, yaitu tuntutan yang pertama itu adalah yang dimana pada masa pemerintahan Soekarno itu dianggap terlalu lambat dalam mengambil sikap terhadap orang-orang PKI yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S tahun 1965. Yang tuntutan kedua yaitu adanya pembubaran Kabinet Dipora. Tuntutan ini itu didasari oleh adalah dari pemerintah yang dinilai tidak mampu dalam mengendalikan kestabilan politik, sosial, dan ekonomi juga yang merosot. Dan yang tuntutan terakhir itu adanya kestabilan harga. Tuntutan ini itu dipicu oleh kebijakan ekonomi yang dianggap kurang tepat sehingga membuat perekonomian negara memburuk termasuk dalam melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Usai penyampaian Tritura ini itu pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno itu melakukan reshuffle kabinet. Tetapi setelah melakukan reshuffle ini, Soekarno itu masih melibatkan orang-orang yang masih dalam beraroma kiri, yang membuat para mahasiswa itu memboikot pelantikan menteri-menteri barunya. Kemudian itu mereka kembali berdemonstrasi yang sampai akhirnya terjadi insiden antara pasukan Cakrawirawa dengan para mahasiswa dan juga yang menyebabkan mahasiswa Arab yang menyebabkan mahasiswa menjadi korban itu bernama Arif Rahman Hakim yang terjadi karena serangan tembakan.
Nah, kemudian dari rentetan demonstrasi ini juga akhirnya yang menyuarakan teritori itu akhirnya akan dikeluarkannya itu Super Semar atau istilahnya surat perintah 11 Maret tahun 1966 oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dan juga menjadi pembuka jalan naiknya presiden dan juga menjadi pembuka jalan naiknya Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ajar Halim. Waktu presentasi Anda tepat dalam 5 menit. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi berikutnya dari Dafa R. Amani. Dafa, sama waktu Anda 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Dafa, Anda dengar suara Assalamualaikum saya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah Konferensi Asia Afrika 1955 ya. Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Di beberapa belahan dunia itu masih ada masalah dan muncul masalah baru. Ditambah lagi lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi, yaitu blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Itu semakin memanaskan situasi dunia gitu. Jadi perang dingin ini berkembang menjadi konflik. Jadi dari situlah lahirnya pelaksanaan Konferensi Asia Afrika lahir, yaitu pada tahun 1954 Perdana Menteri Ceylon Sir John Kotewala itu mengundang nih para perdana menteri dari Birma, India, Indonesia, Pakistan dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya gitu. Undangannya ini diterima oleh semua para perdana menteri dan akhirnya disitulah tercetus ide awal untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika di mana pertemuan tersebut disebut Konferensi Kolombo jadi itu. Nah, ada pertemuan lagi nih oleh para perdana menteri yaitu di Wisma Tugu Puncak pada 19 Maret 54 untuk membahas rumusan yang akan dibawa nanti di Konferensi Kolombo nanti. Dan tanggal 28 sampai 2 Mei ini Konferensi Kolombo ini berlangsung untuk membicarakan masalah-masalah kepentingan bersama. Dari situlah dicetuskan Indonesia menjadi tuan rumah, teman-teman. Pemerintah Indonesia sendiri membentuk panitia interdepartemental pada 11 Januari 1955 dan menunjuk Bandung sebagai tempat Konferensi Asia Afrika. Dan pada saat itu yang dipakai untuk Konferensi Asia Afrika itu Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun yang disediakan tempat untuk konferensi. Hotelnya itu Hotel Homan dan Hotel Premier dan 12 hotel lainnya. Nah, tanggal 15 Januari ini 1955 surat undangan ini disebar nih ke 25 negara Asia Afrika. Dan satu negara aja yang menolak yaitu Afrika Tengah karena sedang ada konflik, teman-teman. Jadi setelah disebar itu ada 29 negara yang mengikuti KA ini gitu loh. Dan pada akhirnya Senin 18 April 1955 sejak fajar menyingsing kota Bandung itu sibuk. Dari sejalan Asia Afrika itu banyak persiapan untuk menyambut para tamu negara. Dan sekitar pukul 8 para delegasi mulai keluar dan inilah disebutnya dengan Bandung Walk. Itu para delegasi ini jalan di jalan Asia Afrika yang disebut dengan historical walk juga. Dan masuk ke dalam Gedung Merdeka dan dalam Gedung Merdeka hasil keseluruhan dari Konferensi Asia Afrika itu menghasilkan satu topik penting di mana topiknya itu adalah Dasar Sila Bandung. Jadi Dasar Sila Bandung ini suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dunia gitu. Jadi dalam Dasar Sila Bandung ini ada 10 butir yang 10 butir ini menjadi patokan dalam Konferensi Asia Afrika. Terima kasih.
Oke, terima kasih Dava Rehan. Presentasi Anda juga cukup efektif dalam 4 menit bahkan. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari Anissa S. Anjani. Anissa, waktu Anda sama, 5 menit juga. Silahkan mulai dari sekarang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai Kabinet Ampera di masa Orde Baru. Jadi, dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan ketetapan MPRS No. 13 tahun 1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Catur Karya Kabinet Ampera. Program kerjanya yaitu yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan, kedua, melaksanakan pemilihan umum, tiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional, keempat, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kabinet Ampera ini dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Akibatnya, muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu. Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan. Kalangan militer, khususnya yang mendapatkan pendidikan di negara barat, keberatan dengan kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Mengalirnya bantuan dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah kekhawatiran bahwa Indonesia bergerak menjadi negara komunis. Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPR-HR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, diadakanlah sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Penataan kehidupan ekonomi untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah untuk memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. MPRS pun mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan serta program stabilisasi dan rehabilitasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa, presentasinya juga cukup efektif, hanya dalam waktu 2 menit, bahkan 3 menit ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan presentasi berikutnya dari Pipi Nur Maulidia. Pipi, silakan waktunya dari sekarang 5 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan mengenai kembalinya Indonesia untuk bergabung dan aktif dengan PBB pada masa Orde Baru 28 September 1966. Setelah Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB, pada masa Orde Lama berdampak pada terasingkan Indonesia dari pergaulan negara-negara lain di dunia. Hal ini juga membuat ruang gerak Indonesia menjadi sempit dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain, bahkan membuat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya, yang tentunya dalam hal ini membutuhkan bantuan asing atau negara lain dalam pemenuhannya. Faktor anti-imperialisme pada zaman Orde Lama cenderung menjauhi Barat karena menganggap sebagai simbol imperialisme baru. Terbukti pada penolakan pemberian bantuan dari Amerika Serikat melalui program stabilisasi internasional Monetary Fund, dan pada masa Orde Lama Indonesia berjuang untuk mendapatkan posisi politik yang signifikan di lingkungan internasional. Persoalan yang dihadapi pada masa awal Orde Baru adalah bagaimana mengatasi warisan era Orde Lama, di mana pada masa Orde Lama melakukan konfrontasi dengan Malaysia, hubungan kurang baik dengan negara-negara adik kuasa seperti Amerika Serikat, dan keluar dari PBB, belum lagi masalah ekonomi yang diwariskan dari masa Orde Lama.
mengingat kondisi negara yang terpuruk pada masa awal pemerintahan Orde Baru, membuat Soeharto yang pada saat itu fokus utamanya menitik beratkan kepada pembangunan ekonomi nasional guna kesejahteraan rakyat negara, penyelewengan terhadap politik bebas aktif politik luar negeri Indonesia yang terjadi pada era Orde Lama yang dirasa menghambat pembangunan nasional, membuat pemerintahan Orde Baru menegaskan kembali landasan politik luar negeri Indonesia melalui ketetapan MPRS nomor 12 MPRS tahun 1966 tentang penegasan kembali landasan politik luar negeri Republik Indonesia serta ketetapan MPRS nomor 23 MPRS tahun 1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Maka dari itu Soeharto melakukan usaha normalisasi hubungan dengan Malaysia dengan melakukan perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Setelah kedua pihak menyetujui hasil perundingan Bangkok, kemudian diresmikan normalisasi antara kedua negara yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menjaga prinsip hidup bertetangga yang baik dan prinsip non-agresi sesuai dengan prinsip bebas aktif. Selain daripada itu, hal ekonomi juga menjadi pertimbangan karena apabila politik konfrontasi berlarut akan menelan biaya yang besar, padahal kondisi perekonomian Indonesia sedang melemah. Mengingat kepentingan nasional makin mendesak, Indonesia merasa perlu secara aktif mengambil bagian dalam kegiatan badan-badan internasional. Panitia Musyawarah DPR GR mengadakan rapat pada tanggal 13 Juni 1966 untuk membahas resolusi anggota DPR GR Komisi C Hankam Luar Negeri, Muhammad Toha Ma'ruf dan kawan-kawan. Resolusi tersebut mendesak kepada pemerintah supaya Indonesia masuk kembali menjadi anggota dari PBB sebelum persidangan umum Badan Dunia itu dimulai pada tahun 1966. Sebagai dasar pertimbangan disebutkan bahwa selama menjadi anggota Badan Dunia itu, sejak 1950 sampai 1964, Indonesia telah memperoleh banyak manfaatnya. Setelah meninggalkan PBB sejak 1 Januari 1965, Indonesia kembali aktif di PBB pada tanggal 28 September 1966. Tindakan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai negara seperti Aljazair, Jepang, Filipina, Pakistan, Mesir, dan Muang Thai. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pipi Nur Maulidia. Presentasinya cukup efektif dalam waktu 4 menit. Sekarang kita akan teruskan ke Asri Nur Hayati. Asri Sabah, waktu Anda 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asri Nur Hayati akan menjelaskan tentang pemilihan umum tahun 1971. Pemilu 1971 merupakan pemilu pertama di masa Orde Baru dan merupakan pemilu kedua dalam sejarah Indonesia. Pemilu serentak ini untuk memilih DPR dan MPR. Pada masa Orde Baru, pemilihan umum adalah sarana bagi usaha mewujudkan demokrasi. Nah, adapun latar belakang dan landasan hukum pemilu 1971, yang pertama, ketetapan MPRS nomor 11 tahun 1966, yang mana pemilu dilaksanakan oleh pemerintah yang penyelenggaraannya paling lambat tanggal 5 Juli 1968. Namun pada saat itu UU Pemilu belum diselesaikan oleh DPR GR sehingga tidak terlaksana. Yang kemudian MPRS melakukan sidang umum dan menetapkan ketetapan MPRS nomor 42 tahun 1968 yang menentukan bahwa pemilu paling lambat dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971, ditugaskan pada mandataris MPRS yaitu Presiden Soeharto. Juga berdasarkan pada UU nomor 15 tahun 1969 dan UU nomor 16, yang mana pemilu sebagai suatu sarana untuk mencapai kemenangan Orde Baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Nah, pemilu pada masa Orde Baru ini tentu harus berlandaskan pada landasan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Organisasi dan partai politik yang bisa mengikuti pemilu saat itu ditetapkan bahwa hanya partai politik yang pada saat menjelang pemilu sudah diakui oleh pemerintahan Orde Baru dan juga memiliki wakil-wakil di DPR. Nah, untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dipakai sistem yang bernama sistem perwakilan berimbang atau sel-sel daftar, yang mana menggunakan sistem tidak langsung sehingga partai-partai politik yang ada harus memperebutkan perwakilan di suatu daerah. Nah,
peserta atau partai politik yang mengikuti pemilihan umum 1971 ini berjumlah 10, diantaranya ada 9 partai politik dan golongan karya. Dasar-dasar bagi politik penyederhanaan partai dilakukan saat 1 tahun sebelum pemilu, yaitu pada tahun 1970, di mana presiden menemui pemimpin partai dan menyebabkan adanya 2 koalisi di DPR, yaitu koalisi Kelompok Demokrasi Pembangunan dan Kelompok Persatuan Pembangunan. Nah, berlangsungnya pemilu tahun 1971 ini pada tanggal 3 Juli 1971, yang mana bisa diikuti sekitar 58 juta masyarakat yang berhak memilih. Nah, pelaksanaan pemilihan umum 1971 ini menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya, di DPR partai politik mendapat 124 kursi dan Golkar 260 kursi. Juga adanya ABRI mendapat 75 kursi. Sedangkan MPRS mendapat 168 kursi untuk partai politik, Golkar 340 dan termasuk ABRI. Nah, menariknya, kebijakan mengangkat sejumlah ABRI dalam permusyawaratan dan perwakilan rakyat adalah karena ABRI menanggalkan hak pilihnya untuk menghindarkan perpecahan di dalam tubuh ABRI yang nantinya ditakutkan untuk mengancam persatuan Indonesia. Nah, kita perlu tahu bahwa kekuatan dalam pemilu 1971 ini, golongan karya menjadi partai paling dilirik pada pemilu 1971. Yang mana tentu di balik kemenangannya dalam pemilu ada kekuatan politik dan elit yang mendukung. Golkar seperti kita tahu didukung oleh cendekiawan dan juga angkatan bersenjata Republik Indonesia. Menurut Ali Murtopo juga sebagai tokoh kemenangan Golkar melihat bahwa organisasi yang didukung oleh ABRI sebagai sumber legitimasi bagi Orde Baru. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudari Asri, presentasinya cukup efektif dalam 5 menit saja. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi yang terakhir dari Risma Yunita. Risma, silahkan mulai dari sekarang, waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yunita. Di sini saya akan menyampaikan materi saya pada hari ini, yaitu mengenai fenomena anti Tionghoa pada masa Orde Baru. Itu kajian peristiwa anti Tionghoa di Bandung 1973. Adapun yang saya sampaikan di sini adalah ada tiga sebab, yaitu faktor terjadinya kerusuhan, kronologi kerusuhan, dan dampak kerusuhan anti Tionghoa di Bandung. Nah, menurut Kunchara Ningrat ada 4 hal yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya kerusuhan. Salah satunya dikarenakan adanya dominasi etnik lain di dalam politik, juga persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, permasalahan rasialisme seperti ini tentu saja tidak dapat dipandang sebelah mata, karena pada nyatanya faktor inilah yang menyebabkan beberapa kerusuhan yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Salah satunya adalah yang saya akan bahas pada hari ini. Nah, kita awali dengan pembahasan singkat mengenai keadaan dan kebijakan pada masa Orde Baru, terutama terhadap etnis Tionghoa. Di sini sebenarnya citra etnis Tionghoa di Indonesia pada saat itu banyak mendapatkan diskriminasi gitu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan atau peraturan dari pemerintah sendiri. Salah satunya itu Surat Edaran Nomor 6/Preskap/1967 yang berisi masyarakat Tionghoa harus mengubah nama menjadi nama yang berbau Indonesia. Peraturan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 14/1976 yang berisi larangan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat Tionghoa di Indonesia. Dan masih ada beberapa lagi kebijakan yang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sendiri gitu. Nah, dalam masyarakat sendiri sentimen terhadap Tionghoa ini tuh berkembang dari adanya kesenjangan sosial di antara kedua belah pihak. Selain itu juga pada masa Orde Baru, etnis Tionghoa sering diidentifikasi dengan PKI, yaitu sebagai golongan yang mendukung PKI. Karena PKI sendiri berkiblat pada Republik Rakyat Cina atau RRC. Nah, namun di sisi ekonomi yang ditetapkan di masa Orde Baru mengakibatkan kesengsaraan pada etnis Tionghoa. Nah, kesempatan inilah yang menjadi salah satu cara oleh etnis Tionghoa untuk berwirausaha. Nah, namun dari berwirausaha ini tuh muncul gitu adanya kesenjangan sosial. Terus kita masuk kepada kronologi. Nah, kronologi kejadian pada masa kerusuhan ini sebenarnya berawal dari perilaku yang sangat sederhana atau dari perorangan gitu, yaitu adanya pemukulan terhadap kusir gerobak kuda yang disebabkan adanya pemukulan oleh etnis Tionghoa kepada kusir gerobak kuda yang dikarenakan si gerobak kusir kudanya itu tuh menyenggol
mobil putih milik etnis Tionghoa tersebut. Nah, kejadian ini tuh berlokasi di Jalan Astana Anyar dekat gedung bioskop Siliwangi. Nah, pada kejadian ini massa tuh meledak-ledak ketika pemuda tersebut melarikan diri, dan setelah itu muncul dan menyebar isu mengenai kematian kusir gerobak ini gitu, disebabkan oleh pukulan karate pada lehernya oleh etnis Tionghoa tersebut. Nah, isu lainnya juga menyebar, yaitu katanya perut dari Aceptosin atau si kusir gerobak ini tuh amburadul. Namun keadaan sebenarnya yang dialami oleh kusir tersebut ialah luka ringan. Nah, kejadian ini tuh menyebabkan adanya kerusuhan besar di Bandung, di mana kerusuhan ini lebih diarah kepada harta benda dibandingkan manusianya gitu. Di antaranya banyak pribumi yang menjarah toko-toko milik etnis Tionghoa dan membakar harta benda mereka oleh massa yang sedang mengamuk gitu. Nah, salah satu pengerusakan yaitu terhadap PT Printex dan PT Lonceng. Kerusuhan ini juga berakibat pada beberapa wilayah di luar Bandung. Salah satunya ialah segerombol pemuda yang diduga demonstran memasuki kota Sumedang, namun dicegah oleh Komdis di daerah Tanjung Sari. Selain itu juga di wilayah Tasikmalaya ditangkap seorang laki-laki yang diduga pengusaha beca asal Majalaya yang menghasut para pengemudi beca untuk melakukan peristiwa yang sama seperti yang ada di Bandung. Nah, hal ini pun berdampak kepada mobilisasi warga Bandung dikarenakan jalan penuh dengan serakan barang-barang kelontong yang telah dibakar dan dirusak dari toko etnis Tionghoa oleh pribumi gitu. Nah, tentunya dampak dari peristiwa ini tuh bisa dibilang secara moral dan material. Nah, dikutip dari Syamsuddin mengenai rusuh di Bandung peristiwa 5 Agustus 1973, dalam liputan media massa memaparkan bahwasannya akibat atau dampak dari peristiwa ini tuh sangat beragam. Selain merugikan etnis Tionghoa sendiri, kerusuhan ini juga berakibat pada segi ekonomi regional, nasional, dan internasional. Adapun secara regional mempengaruhi barang-barang kebutuhan rakyat dan barang-barang kelontong, terus secara nasional dan internasional mempengaruhi usaha untuk menciptakan kondisi yang mantap bagi penanaman modal dalam dan atau luar negeri di Jawa Barat. Nah, dari segi politis, Solihin yang waktu itu sebagai wali kota menilai peristiwa di Bandung ini tuh sebagai kejadian yang sangat sensitif, sehingga apabila tidak cepat dan tanggap ditanggulangi, maka dikhawatirkan akan bisa menjalar ke seluruh Indonesia. Dan apabila hal itu sampai terjadi, maka jelas akan berakibat fatal, yaitu terciptanya situasi vakum hukum, chaos, dan anarkisme. Dan sasarannya itu yaitu kaum politik PKI dengan tujuan melemahkan posisi Orde Baru. Dikutip kembali Risma, dari... Risma, Oh iya, Pak. waktu Anda sudah habis, silakan di-close. Ya, baik. Oke. Terima kasih teman-teman. Para mahasiswa, kita sudah mendengarkan presentasi dari para mahasiswa. Sekarang tiba giliran, sebenarnya Anda dari mulai sekarang, para mahasiswa yang lain yang belum presentasi boleh mulai memberikan komentar, ditujukan kepada salah seorang yang Anda minat dengan presentasi mereka, dan silahkan kirimkan ke WhatsApp group. Tidak usah menunggu Bu Iing dan saya berkomentar, nanti waktunya keburu habis ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan komentar dari Bu Iing, mungkin secara ringkas saja, singkat saja, dan termasuk nanti dari saya juga. Bu Iing, silakan memberikan komentar singkat kepada keenam mahasiswa yang presentasi pada hari ini. Terima kasih, Pak Andi. Sebentar, saya ngecerinjung satu lagi. Ini sedang yudisium di Prodi. Terima kasih Pak Andi telah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan komentar singkat kepada para mahasiswa yang sudah menampilkan penyajian tentang materi beragam ya di sini, mulai dari ada tadi di sini ada sudah saya catat secara umum saja, ini untuk Ajhar, Dava ya, Anissa, Vivi, Asri, dan Risma. Secara umum ini secara teknis dulu ya, karena memang unik ya, diberikan tugas oleh Pak Andi PPT 1 slide saja. Itu adalah sebuah tantangan, artinya kalian harus bisa mengemas materi yang akan ditayangkan itu dalam 1 PPT itu sudah tercover gitu ya. Nah, namun saya melihat ada beberapa mahasiswa yang memang 1 slide-nya benar-benar singkat ya, sehingga apa yang ada di situ bahkan saya berpikir ada, mohon maaf mungkin nggak akan saya sebutkan ya Pak ya, nanti akan dicatat saja, saya sampaikan ke mahasiswanya, filenya namanya fisika, saya pikir ada yang ngirim tugas ke saya, tugas mata kuliah atau ini di ini Pak gitu ya, kok fisika, kalaupun browsing itu tolong dicek ya. Kemudian ada juga yang memang bagus tampilannya ya,
seperti poster untuk membuat satu slide, betul bisa disiasati ketika membuat PPT satu slide itu di dalam bentuk poster itu sangat menarik seperti infografis ya, sehingga keterampilan Anda selama ini diminta untuk membuat infografis di prodi itu kan bisa diterapkan di dalam mata kuliah apapun ya. Nah itu secara jadi tolong yang masih PPT-nya biasa saja, bahkan ada yang tidak terbaca tulisannya, maksudnya bukan tidak terbaca, jika ditampilkan itu akan menjadi sesuatu yang kurang menarik. Tulisannya sama background-nya itu bias gitu ya, jadi sangat tidak enak dilihat ya. Itu secara teknis. Nah untuk materi, meskipun hanya satu slide PPT, bisa saja Anda mencantumkan sumber atau referensi yang memang dipakai ketika Anda membuat PPT tersebut ya. Dan ada berapa saja yang memang mencantumkan, ada yang tidak. Nah, itu tolong mungkin nanti apakah ada perbaikan, biasanya kalau dengan Paswirta itu harus ada perbaikan ya. Nah, untuk materi saya yakin tadi sebetulnya dengan luring seperti ini Anda tinggal membaca ya. Beda dengan daring seperti ini tinggal membaca di tayangan monitor laptop Anda. Saya sih berharap Anda memahami apa dari misalnya tentang KAA itu seperti apa, kemudian tentang pemilu itu bagaimana, kerusuhan etnis Tionghoa, kemudian tadi ada apa lagi di sini tentang apa ya kabinet Ampera, tugas-tugasnya seperti apa, lalu tentang ya pemilu. Nah itu tadi saya melihat ada yang memang memahami bahkan seperti dihafalkan ya. Nah seharusnya bagaimana cara berpresentasi memahami setiap peristiwa yang terjadi di dalam sejarah di era Orde Baru ini, bukan berarti Anda seperti pembaca teks memang dikasih waktu 5 menit oleh Pak Andi, tetapi seperti tidak dikejar-kejar gitu ya. Karena apa? Karena Anda mengejar teks yang sudah Anda buat harus terbaca semua. Saya berharap ketika tampil itu Anda bisa menyajikan, enak kan seperti Paswirta, kalau sekali berPaswirta sih sudah hebat, bisa menyajikan sesuatu yang santai meskipun dalam satu slide itu gitu ya. Jadi saya harap kalian semua bisa pahami itu, cerna dengan baik, esensinya apa, tidak mengejar membacakan, jadi kita mendengarnya jenuh gitu ya. Mungkin tadi Dava sudah bagus seperti bercerita, rasanya Dava seperti sedang podcast kalau saya lihat di layar laptop ini. Ya Pak, ya saingan dengan Pak Andi. Nah seperti itu. Jadi tolong mungkin pemahaman kalian tentang itu dibaca dengan baik. Ketika referensi banyak, itu pengetahuan akan sangat bisa Anda manfaatkan ketika presentasi tidak terpaku kepada teks itu. Mungkin itu saja secara teknis dari saya Pak Andi, untuk konten mangga mungkin Pak Andi lebih ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Iing. Para mahasiswa dicatat ya, seni berpresentasi. Bu Iing sudah banyak ngasih masukan tuh. Jadi gimana selama 5 menit dengan PPT yang terbatas Anda mampu berkisah, bercerita dengan baik, dengan menarik supaya yang mendengarkan itu mengerti. Kalau membaca anak SD lebih bagus daripada Anda ya. Terima kasih dan didengar ya, itu seni berpresentasi dari Bu Iing yang akan tampil mungkin minggu depan. Oke, saya sekarang ingin pertama berkomentar singkat, kedua ngasih pertanyaan dan nanti silahkan dijawab oleh masing-masing yang presentasi ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Iing sebenarnya ya. Lebih pada konten memang saya. Pertama Azhar ya. Azhar bagus penampilannya, kata Bu Iing tadi ya, tidak membaca lah kesannya oke itu ya. Tapi ada satu pertanyaan kritikal. Azhar tidak menjelaskan bahwa kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Bisa Berdemonstrasi, itu harus dipahami karena mendapat dukungan dari TNI Angkatan Darat. Anda nggak nyinggung seolah-olah mahasiswa itu hero, jagoan sendiri saja, kalau tidak direstui, mana mungkin bisa berani melakukan demonstrasi menentang pemerintah. Jadi saya ingin komentar Anda, di mana letak hubungan antara kami dengan TNI Angkatan Darat dalam konteks Tritura. Dijawab ya, nanti singkat saja ya Azhar. Yang kedua, Dapa Amani, betul kata Bu Iing, wah ini saingan saya, podcastnya bagus sekali ya. Tapi unfortunately, Dapa, materi Anda ini out of context, ini bagusnya untuk mata kuliah sejarah demokrasi liberal dan terpimpin ya, Konferensi Asia Afrika. Jadi ini kan Orde Baru dari
65 atau 66 ya sampai sekarang. Jadi seharusnya kalau Anda milih Konferensi Asia Afrika, kaitkan dengan gerakan non-blok pada masa Orde Baru. Atau kalau mau, kaitkanlah dengan bagaimana memperingati Konferensi Asia Afrika pada masa Orde Baru. Itu yang penampilan bagus, sudah dipuji oleh Bu Iing, dipuji juga oleh saya, tapi materinya jadul ya, out of context. Jadi, oke, saya sih ingin, pertanyaan saya itu aja. Menurut Anda kira-kira apa hubungan Konferensi Asia Afrika dengan gerakan non-blok pada masa Orde Baru? Nah, boleh dijawab secara ringkas ya. Berikutnya Anissa S. Anjani. Anissa, kata Bu Iing masih membaca ya. Dan membaca, kalau membaca seolah tidak paham Anda apa yang sedang Anda omongkan. Jadi coba, kesannya jangan sedang membaca, tapi Anda harus berbicara di luar teks, tapi Anda memahami yang mau Anda sampaikan. Pertanyaan saya sederhana, Anda nampaknya belum bisa membedakan apa kabinet Dwi Korah dengan kabinet Ampera. Mengapa kabinet Dwi Korah diprotes, mengapa kabinet Ampera tidak diprotes, tapi mengecewakan Presiden Soekarno. Itu jawab ya secara ringkas ya. Supaya kita membacanya itu ngerti nggak, jangan-jangan kata Bu Iing karena membaca jadi nggak ngerti Anda ya. Berikutnya Pipi Nur Maulidia. Pipi kesannya masih membaca juga ya. Dan ini juga menerangkannya ini Orde Baru banget gitu. Jadi seolah apa yang dilakukan oleh Orde Lama itu oleh Presiden Soekarno itu salah semua gitu. Jadi Anda sudah membuat judgement, penilaian seolah-olah pemerintahan Soekarno itu hitam aja, nggak ada yang putihnya gitu ya. Yaitu terutama seharusnya Anda paham apa sebab utama Indonesia keluar dari PBB. Itu yang harus dijelaskan. Anda belum menyentuh sama, coba sekali lagi. Sebab utama Indonesia keluar dari PBB itu apa? Jangan nyebut tidak sesuai dengan Pancasila, bla 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 bla. Itu Anda Orde Baru banget gitu. Kayaknya dapat super semar Anda beasiswa ya. Jawab ya pertanyaan saya. Berikutnya Asri Nurhayati. Bagus presenternya nih Bu Iing, sudah tidak membaca juga, bahkan kayak pembaca berita, udah cantik lagi ya. Tapi pertanyaan saya, Asri, mengapa Golkar selama Orde Baru nggak mau disebut parpol, nggak mau disebut partai politik? Kan dalam pemilu 71 saja 9 partai politik, kata Anda, 1 sekber Golkar. Tapi dalam pemilu Orde Baru, Golkar nggak mau disebut parpol. Why? Apa sebabnya? Jawab ya secara ringkas ya. Jangan membaca, menjawabnya. Terakhir dari Risma Yunita. Risma ya masih membaca ya. Jadi walaupun Anda nggak dengar saya, harusnya nggak usah pakai PPT supaya nggak kelihatan Anda sedang membaca. Anda nampaknya belum paham juga ya apa yang Anda sampaikan, bahwa peristiwa rusuh di Bandung itu harus dilihat dalam konteksnya. Pertama, fenomena cukongisme, yaitu pemerintah Orde Baru menggandeng pengusaha-pengusaha Cina yang memang kurang disenangi oleh masyarakat Indonesia kelas menengah Muslim, merasa tersisihkan padahal peranannya sangat penting dalam membantu tegaknya Orde Baru. Jadi Anda melihat peristiwa itu seolah-olah peristiwa ensih, nggak mencoba melihat dengan fenomena cukongisme atau sekarang pengusaha asing atau asing gitu ya, sehingga menjadikan kelas menengah Muslim, golongan pebisnis Muslim dan masyarakat Indonesia umumnya marah. Yang kedua, Anda harusnya paham juga bahwa ada rivalisme elit militer di Indonesia antara divisi Siliwangi, divisi Diponegoro, divisi Brawijaya. Ini rusuhan Mei ini prolog kepada malari, ini ketidakpuasan pimpinan divisi Siliwangi kepada Presiden Soeharto dari divisi Diponegoro dengan para pembantunya dari divisi Diponegoro, Ali Murtopo, Sujon Humardani. Nanti dari malari baru ketidakpuasan divisi Brawijaya, Jenderal Sumitro protes kepada Jenderal Soeharto. Jadi Anda belum memahami konteks itu. Saya ingin bertanya saja, menurut Anda di mana letak rusuh di Bandung ini
dengan ketidakpuasan kepada kebijakan politik Orde Baru, khususnya di bidang ekonomi ya. Jawab secara singkat, silahkan. Saya mulai dari Azhar, silahkan. Jawab secara singkat. Nggak dengar. Malah mandi. Oke. Azhar F. Halim? Iya, Tadi ada bisa diulang lagi Pak pertanyaannya. Ah, Maaf tadi ini ada ini. tidak usah, berarti Anda memang tidak care ya dengan pertanyaan saya. Mungkin nasihat dari Bu Iing juga nggak didengar ya. Oke, saya beri kesempatan kepada Dava R. Amani. Anda ingin berkomentar, silahkan. Ya Pak. Oke, jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Wirta ya. Menurut Anda apa hubungan Asia Afrika dengan gerakan non-blok? Kurang lebih seperti itu. Jadi dalam bukunya Ruslan Abdul Ghani ya, Bandung Connection, di situ tercantum bahwa dari Dasar-Sila Bandung ini yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggara hubungan dan kerjasama antar bangsa-bangsa itu melahirkan satu gerakan yang bisa dibilang gerakan yang menggemparkan dunia, yaitu GNB atau panjangannya adalah gerakan non-blok. Dari gerakan non-blok ini didirikan waktu itu di Beograd, Yugoslavia. Jadi KKT pertama itu di Yugoslavia. GNB ini menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB ini. Nah, ini Konferensi Asia Afrika merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Nah, Indonesia juga penting menilainya penting GNB ini tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian. Oke, dapat. Tapi Anda merasa nggak bahwa topik bahasan Anda tuh out of date, out of context? Iya Pak, itu Oke, ya. maaf saya kurang. Oke ya, penjelasannya oke. Kait dengan GNB, harusnya Anda membahas GNB pada masa Orde Baru ya, jangan Konferensi Asia Afrika itu couplingnya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin ya. Oke, tapi bagus penjelasan GNB-nya, sayang tidak menjadi topik bahasan Anda. Anissa S. Anjani mau berkomentar, silahkan. Anissa S. Anjani. Sama lagi mandi juga kayaknya ya. Oke, Pipi Nur Maulidia. Iya Pak. Silahkan. Jadi pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memutuskan untuk keluar dari anggota PBB. Hal ini disampaikan melalui surat resmi Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, yaitu Dr. Subandrio tertanggal 20 Januari 1965. Di dalam surat tersebut menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB sejak tanggal 1 Januari 1965. Hal ini bukan tanpa sebab. Pada saat itu Malaysia dijadikan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang mana pada saat itu Malaysia tergabung ke dalam Federasi Malaysia yang diprakarsai oleh Inggris. Soekarno yang anti Barat menganggap Malaysia sebagai boneka kolonial Inggris yang dapat menjadi suatu ancaman bagi revolusi Indonesia dan merupakan langkah kolonialisme dan imperialisme Inggris. Seperti itu, Pak. Oke, harusnya begitu penjelasannya. Jadi itulah yang menyebabkan Indonesia keluar dari PBB. Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia, tiba-tiba Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Soekarno marah dan wajar dia menyatakan keluar dari PBB. Jangan Anda menyalahkan Soekarno ya. Soekarno punya rasional, punya hujah, punya alasan. Harusnya itu yang Anda jelaskan. Jangan telah menyimpang dari Pancasila Undang-Undang 45, Anda orde baru banget ya. Oke, Asri Nurhayati, silakan mau berkomentar. Kalau dari literatur yang pernah saya
saya baca waktu itu, mengapa Golkar tidak mau tidak mau disebut sebagai partai politik, bisa dilihat dari awal mulanya kan dibentuknya oleh Presiden Soekarno kalau tidak salah sebagai golongan organisasi fungsional anti partai yang kemudian digagas oleh Presiden Soekarno, sehingga bahkan pada saat pemilu 1971 Golkar pun merasa bahwa dirinya sebagai organisasi yang didukung oleh Presiden Soeharto dan juga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga nantinya ada Sekber Golkar. Setahu saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, Asri harus banyak baca ya bukunya Leo Suryadinata tentang Golkar. Jadi image partai politik itu tidak hanya pada zaman Soekarno, pada zaman Orde Baru pun kurang bagus. Partai politik itu tukang bertengkar, tukang parasya, loba omong. Jadi Golkar nggak mau punya citra buruk seperti partai politik. Karena itu dia lebih mengklaim dirinya sebagai sekber Golkar atau kekuatan politik saja, kekuatan sospol. Nah, itu ya. Baru pada masa reformasi, semua harus pakai parpol lah. Baru sekarang Golkar pun parpol. Tapi pada masa Orde Baru, memang citra partai politik itu buruk sebagai kekuatan yang sering bertengkar. Lihat pidatonya Bung Karno, mari kita kubur partai-partai politik karena bikin ribut saja pada zaman demokrasi liberal itu ya. Oke, penjelasannya harus kena ya. Terakhir, Risma Yunita mau berkomentar, silahkan. Ya Pak, boleh. Izinnya Pak, di sini tadi pertanyaannya itu mengenai ketidakpuasan kebijakan Orde Baru khususnya di bidang ekonomi. Ya Pak, sebelumnya saya di sini ini dulu ya. Sebenarnya saya itu di sini yang pembahasan saya itu memang mengenai kerusuhannya saja Pak. Jadi yang Orde Barunya itu yang pas ya gimana sih? Sebentar Pak. Oke, Anda. Ya Pak, mohon maaf ya Pak. Ya, di sini tuh saya menitik beratkan pembahasannya itu pada peristiwanya saja ya Pak. Soalnya salah satu sumber yang saya baca pun yang salah satunya itu sumbernya yang dari Prof. Syamsuddin ya Pak. Dan itu tuh yang disorotinya itu mengenai peristiwa dari awal sampai akhirnya. Nah, mengenai yang dampak ekonomi itu sebenarnya saya bahasnya hanya di dampaknya saja, yaitu pada dampak regional, nasional gitu sih Pak kalau dari saya. Oke, terima kasih Asri Risma. Satu bukti Anda memang nggak paham ya. Jadi kalau tugas sejarawan dan mahasiswa sejarah itu tidak hanya menjelaskan peristiwa, tapi kausalitas, sebab akibat sebuah peristiwa. Mengapa sebuah peristiwa muncul, itu harus dicari sebab-sebabnya. Kalau hanya menjelaskan peristiwanya, ya Anda nggak paham. Tidak hanya menjelaskannya, tadi kata Bu Iing masih kesannya membaca, tapi ketika disuruh menjelaskan mengapa sebuah peristiwa itu terjadi, sebab-sebabnya Anda pun nampaknya masih belum paham. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, itu mohon di dalam makalah penuhnya nanti, yang Anda beri waktu sangat banyak semuanya nih ya, itu mohon coba analisisnya cukup mendalam, cukup komprehensif. Dava, Anda boleh ubah ya judulnya supaya tidak out of context. Gerakan non-blok saja pada masa Orde Baru, supaya nanti Bu Iing bingung ngasih nilainya gimana, ini mau nilai Orde Baru kok malah masuknya ke demokrasi liberal terpimpin ya. Jadi tolong makalah lengkapnya, saran dari Bu Iing, saran dari saya, termasuk pertanyaan dari saya diperhatikan supaya ketika Anda membuat makalah lebih lengkap. Bagaimana sistematika makalahnya nanti akan saya share di WhatsApp group. Alhamdulillah kita 50 menit kurang ya, dan semuanya sudah direkam, dan marilah kita mengakhiri diskusi kita pada hari ini, presentasi kita hari ini dalam waktu 50 menit dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dan kita akan beralih sekarang ke WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, terima kasih semuanya mahasiswa. Hostnya di saya end meeting ya Pak. Oh iya, bangga sama Bu Iing, nuhun Bu Iing. Ya.